Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Putra, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang yang namanya identitas, media dan masyarakat, khalayak, dan pop culture. Jadi, pertama-tama identitas. Sebenarnya apa itu identitas? Kita selalu bertanya-tanya, siapa kita? Mau hidup seperti apa kita? Mau jadi apakah kita nantinya? Identitas itu adalah perihal tentang jati diri, dimana seiring berjalannya waktu, kita pasti akan mengubah berbagai identitas. Karena identitas itu adalah suatu hal yang tidak bersifat tetap, dimana dalam waktu-waktu tertentu, kita pasti akan mencari jati diri kita sendiri. Oleh karena itu, identitas itu selalu berubah-ubah dan tidak tetap. Dalam identitas ada juga yang namanya identitas sosial. Sebenarnya identitas sosial ini adalah suatu identitas yang muncul di dalam suatu kelompok. Seperti halnya seperti di kelas. Identitas sosial itu pasti akan muncul. Identitas sosial itu seperti bagaimana sebenarnya diri kalian di mata pandangan orang lain. Itu yang disebut identitas sosial. Dalam identitas ada yang namanya labeling. Labeling itu bisa dibilang sebagai julukan atau cap gitu. Seperti kalian di kelas adalah anak yang sangat rajin mengerjakan semua tugas dosen, menjawab, dan di situ kalian pasti akan dicap sebagai yang namanya anak rajin. Itu yang disebut dengan namanya labeling. Selanjutnya itu ada diskriminasi. Diskriminasi itu adalah diskriminasi terhadap identitas. Contohnya itu ada diskriminasi terhadap gender. Seperti pada perempuan gitu. Perempuan itu tidak diperbolehkan bekerja. Dimana perempuan itu diyakini hanya diperbolehkan berada di dapur. Itu termasuk diskriminasi dalam identitas. Itu dalam diskriminasi gender. Selanjutnya itu adalah saya akan menceritakan tentang identitas yang ada pada diri saya. Identitas yang saya punya itu salah satunya adalah wibu. Wibu itu adalah salah satu identitas di mana seseorang menyukai yang namanya budaya Jepangan, seperti menonton anime dan semacamnya. Diskriminasi yang pernah saya lalui, yang pernah saya alami saat menyandang identitas ini, saya sering dianggap orang yang kekanak-kanakan. Karena pada saat itu anime masih dianggap sebagai kartun yang hanya ditujukan pada anak-anak. Padahal tidak semua anime itu ditujukan untuk anak-anak. Dalam menyandang identitas ini saya juga pernah diperlakukan seperti orang yang tidak pernah dianggap serius gitu. Yang selanjutnya itu adalah bagaimana media mengkonstruksi identitas. Media itu merupakan suatu alat yang mengkonstruksi identitas secara signifikan. Jadi contohnya saya seperti artis atau selebriti. Media bisa mengkonstruksi semua identitas mereka. Dimana misal di sosial media, mau baik kalian, artis, selebriti, kita ini bisa mengkonstruksi identitas kita sebagai orang yang baik dengan memposting segala hal yang positif tentang kita, positifnya saja. Sedangkan yang negatifnya tidak usah diposting. Dan itu media benar-benar mengkonstruksi identitas kita, dimana media itu tidak hanya ranahnya ada di dekat kita, di sekitaran kita, namun media itu merupakan ranah mendunia, ada di berbagai tempat, bahkan satu negara. Dengan menggunakan media, identitas kita terhadap banyak orang bisa terkonstruksi. Kita bisa dengan memposting konten-konten yang positif, diri kita yang positif. Media itu mengkonstruksi diri kita sebagai orang baik gitu. Dan sebab itulah media itu bisa secara signifikan mengkonstruksi identitas.
Selanjutnya kita masuk ke materi yang namanya analisis media dari pandangan transmissional view dan meaning base. Nah, transmissional view itu adalah pandangan menurut transmisi. Pandangan transmisi. Pandangan transmisi itu sering ditemukan di yang namanya televisi. Dan televisi adalah sebagai transmisinya. Nah, analisis media dalam pandangan transmissional view ini adalah tergantung dari kitanya sendiri. Jadi, kita menganalisis media melalui TV yang hanya satu arah, tidak ada hubungan timbal baliknya. Dan TV berperan sebagai transmisinya. Analisis dalam transmissional view ini adalah bagaimana kita mengkonsumsi informasi-informasi yang kita dapatkan dari televisi itu. Contoh, seperti Naruto. Dalam Naruto itu, penyelesaian masalah yang banyak terjadi adalah dengan cara itu, konfliknya diselesaikan dengan cara kekerasan. Dimana kita dalam menganalisis media itu menyimpulkan bahwa kekerasan untuk menyelesaikan konflik itu adalah suatu hal yang biasa. Lalu meaning base. Meaning base itu adalah komunikasi yang terjadi secara makna, dari makna. Jadi analisis media dari meaning base ini, dari pandangan meaning base ini, contohnya seperti iklan-iklan absurd yang ada pada iklan Thailand. Iklan-iklannya itu aneh, absurd. Namun, cara kita menganalisis media dalam hal ini adalah meskipun absurd dan juga aneh, di dalamnya itu terdapat makna-makna tertentu yang ingin disampaikan. Dan itu merupakan salah satu analisis media dari pandangan meaning base ini. Selanjutnya kita masuk ke teori yang namanya khalayak. Sebenarnya siapa khalayak itu? Khalayak itu adalah audiens dari media massa. Khalayak itu merupakan suatu kunci bertahannya media. Begitupun sebaliknya, tanpa media kita tidak akan bisa bertahan. Karena khalayak dan juga media ini memiliki hubungan timbal balik antar sesamanya di masa kita sekarang ini. Khalayak itu memiliki dua tipe khalayak. Yang pertama itu adalah khalayak aktif dan khalayak pasif. Nah, khalayak aktif ini adalah khalayak yang dimana mereka itu menerima suatu informasi, aktif dalam menerima informasi. Namun mereka tidak hanya menerima informasi itu begitu saja. Mereka mempunyai motivasi untuk menyelidiki lagi seperti apa informasi itu lebih dalam, lebih lanjut. Tidak hanya asal terima informasi, namun juga menyelidiki informasi itu lebih dalam untuk memastikan bagaimana informasi itu bisa terpercaya atau tidak. Nah, khalayak pasif itu adalah khalayak yang aktif dalam menerima yang namanya informasi dalam media. Namun, mereka tak memiliki motivasi untuk mencari tahu lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, bagaimana dan apa sebenarnya informasi tersebut lebih lanjut dan lebih dalam gitu. Dalam khalayak ada peta teorinya. Yang pertama itu adalah hypodermic needle effect atau teori jarum suntik. Teori jarum suntik ini adalah teori di mana efeknya adalah secara langsung, segera dan kuat. Di mana pesan murni disuntikan dalam suatu iklan atau propaganda dengan tujuan untuk menghasilkan respon atau reaksi yang diharapkan dari yang namanya khalayak, dari para khalayak ini. Yang kedua itu adalah cultivation theory atau teori kultivasi, di mana teori kultivasi ini menekankan pesan yang berulang-ulang
dapat mempengaruhi orang dan nilai-nilai mereka, baik atau buruk. Contohnya saja itu seperti iklan mengenai gula pasir merupakan suatu hal yang tidak layak dikonsumsi secara berlebihan karena bisa merusak tubuh kita. Dan secara tidak langsung kalian juga menyimpulkan seperti itu karena pesannya juga terulang-ulang, dan mereka menyimpulkan bahwa mengkonsumsi gula pasir memang merupakan suatu hal yang tidak baik untuk tubuh kita. Yang ketiga itu adalah two-step flow atau teori aliran dua arah, di mana teori ini menjelaskan bahwa efeknya tidak terjadi secara langsung, namun melalui perantara, yaitu dari pemimpin opini tersebut atau dari leader opini tersebut. 4 adalah reception theory atau teori penerimaan, di mana audiens di sini menerima teks atau konten media, namun mereka akan menafsirkan lebih dalam lagi makna dari teks dan konten media tersebut, lalu mencapai kesimpulan bahwa informasi dari teks dan konten media ini layak atau tidak layak diterima. Yang kelima itu adalah use and gravitation theory, penggunaan dan kepuasan. Di sini teori ini hanya memfokuskan pada audiensnya sebagai konsumen dari media massa, bukan pada informasi yang didapatkan. Dimana dalam dalam teori penggunaan dan kepuasan ini bisa dilihat bahwa khalayak memiliki tujuan tertentu dalam menggunakan yang namanya media sebagai kepuasan mereka masing-masing. Nah, selanjutnya itu adalah pop culture. Pop culture itu adalah budaya yang ditimbulkan dari kehendak media. Jadi, pop culture itu tidak muncul dari merupakan budaya yang tidak muncul dari turun-temurun, atau budaya dari sepuh-sepuh, atau budaya dari nenek moyang, budaya yang elit gitu. Tapi pop culture itu adalah budaya yang muncul secara tiba-tiba, muncul karena efek dari media. Salah satu contoh dari pop culture itu adalah seperti yang namanya wibu. Pada masa COVID-19 tidak dapat keluar dan melakukan aktivitas di luar. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengkonsumsi media, di mana mereka pastinya akan mengkonsumsi kayak seperti hiburan, mencari seperti hiburan yang akhirnya mengarah pada yang namanya anime. Dan semakin lamanya COVID itu membuat orang semakin tertarik dengan hiburan yang namanya anime tersebut. Bahkan kata wibu sendiri sudah masuk ke dalam yang namanya kamus KBBI. Dan wibu itu sendiri apa? Wibu adalah orang-orang yang menyukai yang namanya kebudayaan Jepangan. Bahkan sampai sekarang itu ada yang namanya semua akan anime pada saatnya. Contohnya saja seperti Netflix yang sekarang ketagihan untuk membuat anime. Bahkan ada berita terbaru mengenai Netflix akan membuat anime Terminator, di mana Terminator merupakan suatu film yang cukup terkenal. Sekarang Netflix ingin membuat film Terminator itu menjadi sebuah anime. Dan itu adalah salah satu perkembangan yang cukup pesat, di mana dari munculnya COVID-19 saja bisa menghasilkan yang namanya pop culture seperti wibu yang membuat anime itu semakin cukup terkenal di Indonesia sekarang ini. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dalam video ini. Lebih dan kurangnya saya
saat menjelaskan materi ini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.